Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2755-2757. Tapi Lao Jun sudah lama mengalami kekacauan dan ketiadaan, dan dia tidak pernah mendengar kabar dariku. Aku tidak tahu kapan dia akan kembali. Yang lain mencoba yang terbaik untuk memberi kita perlindungan dan menengahi Luo Jinxian besar yang mengerikan itu. Dan bahkan Xianzun. Tanpa mereka, saya khawatir beberapa musuh yang mengerikan akan ditemukan sejak lama. Setelah mendengar ini, Jericho Lee merasa tidak berdaya. Dia bisa membayangkan seberapa besar tekanan yang dialami Yuan Shi Tianzun dan yang lainnya. Namun, jika kita bisa melakukan mediasi lebih lanjut, hal ini membuktikan bahwa situasinya tidak terlalu buruk. Setidaknya masih ada ruang untuk bernafas. Setidaknya ini jauh lebih baik daripada alam rendah yang telah dianeksasi oleh kekuatan negeri dongeng. Bumi beruntung mempunyai sekelompok orang yang bersedia bekerja keras untuknya. Apakah kamu satu-satunya di kota Yulongxian? Jericho Lee mengerutkan kening. Berapa lagi? Ge Hong tersenyum pahit dan menghela nafas, setidaknya ada 5 juta negeri dongeng negeri dongeng negeri dongeng negeri dongeng negeri dongeng negeri dongeng negeri dongeng. Bahkan jika kita menempati satu negeri dongeng, itu tidak cukup untuk mengisinya. Oleh karena itu, kita hanya dapat secara selektif tinggal di beberapa kota abadi di mana kita bisa bertahan hidup, dan demi keselamatan, jika kota abadi mengumpulkan terlalu banyak orang, akan mudah untuk mengekspos diri kita sendiri. Jadi paling banyak hanya ada 5 atau 6 orang di kota abadi. Jericho Lee menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Hanya ada Zhang Daoling, Ge Hong, Wen Qiong dan Zhao Gongming di kota abadi Yulong, dan dia serta Li Xuanwu adalah miliknya. Sejujurnya, sangat sulit untuk bertahan hidup di kota abadi sebesar itu hanya dengan 6 orang. Namun Jericho Lee selalu merasa itu buatan manusia. Apa yang orang lain tidak bisa lakukan, dia mungkin tidak bisa melakukannya. Apalagi ia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki banyak orang, yaitu ia tidak hanya seorang alkemis, tetapi juga seorang alkemis, seorang pawang dan lain sebagainya. Roh pedang Xuan Yuan pernah mengingatkannya bahwa baik peralatan abadi maupun ramuan abadi di negeri dongeng adalah benda yang sangat berharga, sehingga ahli ramuan abadi dan ahli ramuan abadi dapat dirawat oleh penguasa kota negeri dongeng. Dia bisa memanfaatkan hal ini. Dia memandang Ge Hong dan bertanya-tanya, saya tidak begitu mengerti satu hal. Apakah Ge yang lebih tua adalah seorang alkemis? Dalam sejarah, Ge Hong bukan hanya seorang alkemis, tapi juga seorang alkemis terkenal. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Saya sudah bisa menyempurnakan ramuannya, tetapi karena beberapa faktor, saya tidak bisa melakukannya, desah Ge Hong. Jericho Lee segera mengerti, karena Penatua Ge mengungkap identitas ramuan abadi, dia akan dihargai oleh beberapa raja abadi, tetapi karena kekuatannya sendiri terlalu lemah, itu akan meningkatkan risiko terekspos, bukan? Ya, dalam hal kekuatan, aku tidak bisa tinggal di negeri dongeng. Jika aku membeli rumah besar di kota peri naga giok ini, aku bisa mendapatkan pijakan. Namun, begitu identitas ramuan abadi terungkap, itu pasti akan menjadi sasaran banyak orang, dan adik laki-laki Gongming tidak akan bisa bersembunyi. Jadi demi keselamatan semua orang, Ge Hong harus memilih untuk bersembunyi. Ini juga murni tindakan ketidakberdayaan. Jericho Lee mengerutkan alisnya dan berpikir sejenak, tetapi Tuan Ge juga bisa menyamarkan identitasnya, lalu pergi ke beberapa tempat di mana dia bisa menjual pil, sehingga dia tidak perlu khawatir mengungkap identitasnya. Pil, kamu bisa mendapatkan beberapa sumber daya, yang juga sangat membantu untuk budidayamu. Ini sekali lagi sebagai ganti senyum pahit Ge Hong, tidak sesederhana yang kamu kira. Oh. Biasanya, Anda tidak punya masalah dengan ide ini. Di negeri dongeng, obat mujarab adalah produk yang populer. Semakin banyak obat mujarab yang bermutu tinggi, semakin populer obat itu. Bahkan obat mujarab biasa dan obat mujarab dewa menarik banyak orang. Oleh karena itu, jual pil ke beberapa pil toko atau membiarkan rumah lelang melelangnya tidak hanya dapat mengurangi risiko terungkapnya identitas, tetapi juga memperoleh sumber daya yang cukup. Tapi masalahnya, ini adalah negeri dongeng. Jericho Lileng di tempat, apa bedanya? Tentu saja tidak. Zhang Daoling di satu sisi menjelaskan tanpa daya, seperti yang saya katakan sebelumnya, negeri dongeng menganut yang berkuasa, dan hukum rimba sangat serius. Jadi seperti di bumi, jika Anda memberikan pil untuk dilelang, yang ini tidak akan berhasil. Jericho Lee tertegun, dan segera mengerutkan kening. Dia berkata dengan tidak percaya, tidak bisakah rumah lelang membuat ide penjual? Kamu benar. Zhang Daoling menghela nafas dalam-dalam, rumah lelang di Xiancheng pada dasarnya dikendalikan oleh kantor penguasa kota, dan penguasa kota Xiancheng sebenarnya adalah seorang kaisar lokal di sini. Mudah untuk mengatakan bahwa dia adalah penguasa kota yang baik hati. Namun kenyataannya,
Sebagian besar penguasa kota Xiancheng adalah orang-orang yang kejam, serakah, dan egois. Mereka mengendalikan rumah lelang. Ketika penjual mempercayakan balai lelang untuk menjual barang, mereka akan menguji penjualnya. Jika penjual tidak memiliki latar belakang atau kekuatan yang cukup kuat, dia akan mengambil keuntungan, jika tidak, dia akan mengikuti proses normal. Bau pidato, Jericho Lee merasakan kulit kepala mati rasa, hampir berlutut. Di mana rumah lelang ini? Itu gangster. Apakah semua rumah lelang di Xiancheng tidak jujur? Integritas. Keempatnya saling memandang, lalu menggelengkan kepala pada saat bersamaan. Jericho Lee terdiam. Artinya, balai lelang akan dimulai dari penjualnya terlebih dahulu. Kalau penjualnya tidak punya kemampuan, bukan hanya barangnya yang dirampok, tapi nyawanya juga akan hilang. Apa sih Nima ini? Tidak heran Zhang Daoling memberitahunya sebelumnya bahwa tidak ada kebajikan, keadilan, dan moralitas di negeri dongeng. Meski perkataannya mutlak, namun dilihat dari tindakan rumah lelang terhadap penjualnya, pembunuhan orang dan pembajakan barang pada pelelangan di muka bumi hanyalah anak-anak. Zhang Daoling mengangguk dengan lembut. Sebelumnya, Getua pergi ke rumah lelang di kota abadi Yulong untuk melelang pil. Namun saat pertama kali pergi, dia bertemu dengan pria yang sangat malang. Pil-pil itu dirampok dan orang-orang meninggal. Setelah itu, ramuan itu muncul di daftar lelang. Setelah itu, kami menyelidikinya dan menemukan bahwa hal semacam ini diam-diam terjadi di balai lelang besar. Petik 2 petik 2 petik 2. Jericho Lee ternganga dan menutupi dahinya dengan tangannya. Apakah mereka akan mengambil suara dan pergi? Tidakkah Anda berencana melakukannya untuk waktu yang lama? Jangan khawatir tentang memulai dengan penjual. Dalam jangka panjang, tidak ada yang akan menjual barang kepada mereka. Menurutmu apa yang akan mereka lakukan jika mereka peduli? Kata-kata Zhang Daoling membuat Jericho Lee terdiam. Ya, menurut logika normal, rumah lelang dimulai dengan semua penjual. Begitu masalah ini terungkap, rumah lelang tersebut seharusnya bisa ditutup. Namun dilihat dari perkataan Zhang Daoling dan lainnya, balai lelang tersebut tidak terpengaruh sama sekali, dan harus beroperasi normal. Terlihat kredibilitas dan semuanya omong kosong. Bisa dibuktikan itu rumah lelang seperti itu harus didasarkan pada faktor-faktor tertentu agar tetap eksis tanpa kredibilitas. Apakah karena rumah lelang ini mendapat dukungan dari pemilik kota? Tidak ada pilihan. Li Yifan segera mengetahui inti masalahnya. Dalam analisis akhir, seharusnya rumah lelang ini didukung oleh pohon besar penguasa kota Xiancheng, sehingga tidak akan berdampak. Terus terang, itu bergantung pada posisi monopoli, mau beli atau tidak, jangan beli lalu pergi. Bab 2756 tepat. Zhang Daoling mengangguk dengan berat dan memberikan jawaban positif. Sebenarnya, ada lebih dari satu raja abadi di kota abadi, dan rumah lelang itu tidak selalu bergantung pada penguasa kota dari kota abadi, tapi setidaknya ada satu yang abadi. Raja sebagai pendukung. Sebagian besar peri ini ambisius. Mereka tidak membatasi satu sama lain seperti yang mereka lakukan di bumi. Sebaliknya, mereka bersatu untuk menindas yang lemah. Jericho Lee menyentuh dahinya dan dengan tulus merasakan ketidaknormalan dan keburukan dari dunia. Ini benar-benar dunia tanpa moralitas. Sulit bagimu untuk bertahan hidup di dunia ini. Semua orang tertawa getir. Di masa lalu, kebajikan, kebenaran, dan moralitas mereka di bumi hampir tidak dapat diterapkan di dunia ini. Terkadang mereka menjadi gila dan meragukan kehidupan. Aku tidak punya cukup kekuatan, jadi jika aku ingin menjual ramuan, aku hanya ingin mati, desah Ge Hong. Mengapa dia tidak ingin mendapatkan banyak sumber daya dengan menjual ramuan, dan kemudian meningkatkan kekuatannya sendiri? Masalahnya adalah hal itu tidak bisa dilakukan. Dia bahkan tidak bisa melewati rumah lelang. Dia hanyalah seorang pria yang berkultivasi di negeri dongeng. Dia pernah berada di negeri dongeng sebelumnya. Menghadapi negeri dongeng yang kuat di rumah lelang, dia akan mati mengenaskan setiap menitnya. Dunia ini sangat tidak masuk akal. Yah, aku khawatir tidak baik menjual pil sendirian. Jericho Lee mengerutkan kening. Tentu saja. Ge Hong menghela nafas lagi, jika kamu menjual pil sendiri, itu akan menarik perhatian banyak orang. Perilaku seperti ini saja sama saja dengan menantang keagungan penguasa kota. Dalam keadaan normal, penguasa kota akan mengirim seseorang untuk mengincar kita. Pada dasarnya, hanya ada dua cara untuk pergi. Atau mereka akan direkrut oleh penguasa kota dan bekerja untuknya. Atau sejak saat itu, dilarang menjual pil tanpa izin. Cara pertama, sebenarnya, terdengar bagus. Banyak sekali orang yang bekerja untuk penguasa kota. Banyak orang ingin terikat dengan penguasa kota, tetapi mereka tidak harus terikat. Terlebih lagi, jika saya terikat pada penguasa kota-kota, saya bisa mendapatkan jaminan tertentu di kota abadi. Jika saya bekerja untuk penguasa kota, maka keselamatan saya dapat terjamin dan keselamatan semua orang dapat terjamin sampai batas tertentu. Tapi ide semacam ini, kemudian saya temukan setelah diselidiki, itu terlalu naif. Yang dibutuhkan penguasa kota adalah pengikut yang bekerja untuknya.
Sederhananya, dia adalah seorang budak. Bisakah budak memiliki otonomi? Jawabannya tidak, artinya jika saya berjanji bekerja untuk penguasa kota, itu sama dengan menandatangani akta jual beli budak. Apalagi di negeri dongeng, ini adalah akta jual beli yang ditandatangani oleh pemilik kota. Tuan dan pelayan, yang terukir dalam hukum langit dan bumi dan dalam jiwa. Jika ada perlawanan, kontrak akan melenyapkan para budak. Sama sekali tidak mungkin bagiku melakukan ini, karena itu hanya untuk melindungi keselamatanku sendiri. Dan itu tidak membantu sama sekali. Kedua, dilarang menjual pil tanpa izin. Sekilas, pilihannya mungkin lebih baik, tapi nyatanya, itu setara dengan membeberkan di depan umum fakta bahwa dia bisa membuat alkimia. Maka itu bukan perhitungan penguasa kota, tapi kekhawatiran banyak orang lain yang tidak ada hubungannya. Anda harus tahu bahwa tidak hanya ada seorang raja, tetapi juga raja-raja lain, serta banyak sekte, penjahat, dan bahkan monster di kota abadi. Ini lebih berbahaya. Setelah mendengar ini, Jericho Lee sangat merasakan kerasnya hidup di dunia ini. Bagaimana saya terdengar seolah-olah dunia ini adalah masyarakat perbudakan. Jericho Lee mengerutkan kening. Penonton tertawa getir. Kami datang ke dunia ini dengan perasaan yang sama. Tentu saja perasaan seperti ini tidak akurat. Hanya bisa dikatakan bahwa dunia ini lebih kejam, bahwa hukum rimba tidak banyak berbicara tentang kebajikan, keadilan dan moralitas. Sehingga memberikan perasaan yang sangat menindas dan kejam kepada orang-orang, keluh Zhang Daoling. Depresi. Ya, dari perkataan mereka, Jericho Lee merasa bahwa orang-orang di dunia ini sedang hidup dalam depresi yang parah. Akar dari penindasan ini terletak pada kekuatan. Selama kekuatannya belum cukup kuat, di mana-mana kejam, bahkan nyawa pun tidak bisa terjamin, kita harus hati-hati. Sebaliknya, meskipun bumi menekankan kekuatan, bumi juga menekankan hukum, kebajikan, kebenaran dan moralitas. Ada juga mesin negara untuk membatasi mereka yang bersenjata, dan sekte-sekte yang kuat untuk membatasi mereka yang bersenjata. Ada juga berbagai aturan dan regulasi. Selama masyarakat awam tidak melanggar hukum, mereka bisa hidup bebas dan tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan sama sekali. Ini berantakan. Ini berantakan. Jericho Lee datang ke negeri dongeng untuk hari pertama hari ini, dan merasa ketiga persepsinya akan hancur. Jika bukan karena alasan datang ke negeri dongeng yang tak terhindarkan, dia lebih memilih untuk tinggal di bumi sepanjang hidupnya. Tidak baik menjual pil secara terbuka, tapi itu cara yang licik, bukan? Jericho Lee tidak percaya bahwa penguasa kota bisa mengatur segalanya. Meskipun ada situasi tersembunyi, situasi tersebut tidak seoptimis yang Anda kira, kata Zhang Daoling dengan tatapan rumit. Katakanlah ada pasar bawah tanah yang mirip dengan pasar gelap di Xiancheng, dan ada juga pasar yang mirip dengan pedagang Erdao. Tapi mereka tidak mudah ditangani, dan dalam beberapa hal mereka lebih jahat daripada rumah lelang. Apa yang kamu katakan? Jericho Lee mengerutkan kening. Dia merasa keinginannya untuk menggunakan identitas alkemis untuk menunjukkan kekuatannya di Xiancheng akan gagal. Seringkali, pendukung di balik pasar gelap bawah tanah adalah Raja Abadi, tetapi mereka mungkin juga berasal dari kekuatan supernatural, dan kekuatan supernatural itu tidak lebih teliti daripada kantor penguasa kota. Karena yurisdiksi pemimpin kota, banyak orang hidup dalam ketakutan. Banyak alkemis tidak berani menjual pil secara terbuka, jadi mereka harus pergi ke pasar gelap bawah tanah. Tapi dunia ini hitam seperti burung gagak. Bagaimana orang-orang di pasar gelap bawah tanah bisa menjadi lebih baik? Mereka juga akan berkomplot melawan penjual, tetapi selama Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk memastikan keamanan, mereka tidak dapat membantu Anda, mana yang lebih baik daripada rumah lelang. Tetapi pasar gelap bawah tanah adalah pasar gelap bawah tanah. Jika Anda menjual sesuatu kepada mereka, harganya akan sangat rendah. Misalnya, jika Anda membeli pil ajaib dengan imbalan tanaman rumput peri, mereka akan menekan harganya turun hingga setengah atau bahkan sepertiga dari harga normal. Jericho Lee, hampir tidak gila, sial, gelap sekali. Balai lelang umum, paling banyak ambil komisi 2%, 5% sudah sangat tinggi, 10% karena penjualnya ingin sekali menjual. Setengah dari keuntungan, 5. Ini sama sekali bukan bisnis. Ini perampokan terbuka. Zhang Daoling tidak punya pilihan selain tersenyum pahit, toko tersebut menipu pelanggannya. Terlebih lagi, di kota abadi, sumber daya dan wilayah telah lama dibagi oleh raja-raja abadi, kekuatan yang kuat, dan orang-orang kuat lokal. Datang dari dunia bawah harus menanggung eksploitasi yang sepenuhnya tidak adil ini. Tetapi sebagian besar orang yang datang dari dunia bawah tidak dapat menolaknya. Ini lebih berlebihan dibandingkan penduduk asli di kota-kota lapis pertama dalam proses urbanisasi. Jericho Lee mengerti mengapa Ge Hong tidak berdaya. Bab 2757. Ini terlalu gelap. Bahkan pasar gelap bawah tanah pun terlalu gelap. Siapa yang mampu bertahan setengah atau bahkan 2/3 dari total? Tidak mudah membuat pil, apalagi obat mujarab. Akibatnya, 2/3 dari hasilnya harus diambil, yang lebih dari sekedar perampokan.
Betapapun dermawannya orang, mereka tidak dapat menanggungnya. Bagaimanapun, tujuan awal mengeluarkan obat mujarab adalah untuk bertukar sumber daya. Siapa yang bersedia menukar hanya sepertiga dari sumber daya asli dengan ramuan yang telah mereka sempurnakan dengan susah payah? Aku tidak akan melakukannya meskipun aku terbunuh. Jika dikatakan Jericho Lee masih mampu imbang 1/5 atau bahkan 1/4, namun ia tidak pernah setuju dengan setengah atau bahkan 2/3 persentasenya. Ini bukan kerjasama bisnis. Mengapa orang lain harus mengambil 2/3 dari ramuan yang telah dia buat dengan susah payah? Sepertinya pasar gelap bawah tanah tidak akan berfungsi. Kepala Jericho Lee berbentuk 3 lingkaran. Dikatakan bahwa dia bisa hidup di negeri dongeng dengan sangat bebas dengan identitas seorang alkemis dan ahli seni. Itu bohong. Itu bukan urusanku. Ketika aku datang ke negeri dongeng bersama Kaisar Xuanyuan sebelumnya, situasinya tidak seperti ini. Suara lemah pedang Xuanyuan terdengar di benaknya. Jericho Lee memutar matanya. Ia juga percaya bahwa itu tidak curang. Banyak sekali negeri dongeng 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 negeri dongeng. Bukan. Seringkali, penguasa Xiancheng, tempat tinggal Kaisar Kuning Xuanyuan, tidak sekejam penguasa Yulong Xiancheng. Meskipun pasar gelap bawah tanah benar-benar kejam dan gelap, itu masih merupakan tempat yang bagus untuk mendapatkan sumber daya. Lagi pula, ini jauh lebih baik daripada rumah lelang di bawah yurisdiksi penguasa kota. Zhang Daoling menggelengkan kepalanya. Kepala. Dibandingkan dengan kehilangan nyawa, kehilangan sejumlah uang lebih ringan. Baiklah. Jericho Lee tidak punya pilihan selain mengangguk, tetapi dalam hal ini, saya khawatir dia tidak memiliki cara yang baik untuk mendapatkan sumber daya. Dalam keadaan normal, dia harus seperti bumi, kekurangan sumber daya, menggunakan alkimia, memurnikan, dan kemudian menukar apa yang dia butuhkan. Namun, menilai dari perkataan Ge Hong dan yang lainnya barusan, jika dia benar-benar melakukan ini, dia mungkin tidak mendapatkan sumber daya yang dia inginkan, dan dia bahkan dapat menyebabkan kematian. Rasa sedih menyerbu hatinya, dan dia tidak bisa berkata-kata. Apa masalahnya? Ini adalah dunia yang tidak masuk akal. Selain cara-cara ini, tidak ada cara untuk mendapatkan sumber daya sama sekali, kan? Jericho Lee benar-benar tidak percaya. Kota abadi itu begitu besar sehingga setiap orang tidak harus bergantung pada penguasa kota abadi untuk bertahan hidup, bukan? Ada cara, tapi... Zhang Daoling ragu-ragu. Ambil saja, kata Jericho Lee dengan sedikit lega. Sulit, bukan? Mari kita dengarkan. Di Xiancheng, selain pergi ke rumah lelang dan pasar gelap bawah tanah, Anda juga bisa pergi ke beberapa klan supernatural. Tapi pada dasarnya, mereka semua adalah burung dari bulu. Bagi sebagian besar orang-orang di Xiancheng, cara terbaik untuk mendapatkan sumber daya adalah dengan melakukan tugas. Kata-kata Zhang Daoling membuat Jericho Lee cukup aneh, melakukan tugas. Misi apa? Semua kekuatan supernatural di negeri dongeng pada dasarnya akan mengadopsi metode manajemen tugas terpadu, yaitu, Federasi Negeri Dongeng, yang mirip dengan guild, akan mengumumkan beberapa tugas, dan dengan menyelesaikan tugas tersebut, Anda bisa mendapatkan hadiah yang sesuai. Jawab Zhang Daoling. Setelah mendengar ini, garis hitam muncul di dahi Jericho Lee. Saya akhirnya menyadari bahwa tujuan akhir dari perusahaan-perusahaan gelap seperti rumah lelang dan pasar gelap bawah tanah adalah untuk memaksa orang melakukan tugas dan mendapatkan sumber daya, bukan? Jika saya tidak salah, setelah melakukan tugas tersebut, penguasa kota abadi mendapat sumber daya paling banyak. Faktanya, orang-orang yang melakukan tugas itu semuanya bekerja untuknya. Pantas saja para lelang dan pasar gelap bawah tanah itu berani bertindak begitu terang-terangan, memaksa orang melakukan pekerjaannya. Tujuan utamanya adalah agar Tuhan memperoleh manfaat yang lebih besar. Benar saja, semua kesibukan di dunia ini demi keuntungan. Berani eksploitasi pegawai sama atasan, bilang juga ke pegawai, harus kerja keras, tahun depan saya bisa ganti mobil. Jericho Lee menutupi dahinya dengan tangannya. Li Xuanwu juga memikirkan hal ini dan merasakan hal yang sama, tampaknya dunia berada di bawah semacam pemerintahan bertekanan tinggi, menggunakan cara eksploitasi yang sangat kejam untuk mengkonsolidasikan status pemimpin kota. Tidak heran jika hal ini begitu terdistorsi dan ditekan. Zhang Daoling dan yang lainnya saling memandang. Kata-kata itu berasal dari zaman dahulu kala, jadi mereka tidak memahami kata-kata modern Jericho Lee dengan baik. Li Xuanwu segera menjelaskan kepada beberapa orang, dan hanya sedikit orang yang mengerti. Itu menarik, tapi sepertinya langsung pada intinya. Ini memaksa semua orang untuk mengabaikan tugas. Semakin keras orang mencoba menyelesaikan tugas, mereka akan semakin sengsara. Pada akhirnya, posisi pemimpin kota akan semakin stabil dan sumber daya akan semakin banyak. Zhang Daoling mengangguk dalam-dalam. Begini, di masa depan, masih ada orang yang bisa memahami kebenaran mendalam. Ge Hong sangat terkejut. Pada masanya,
Ada beberapa tuan tanah, tapi dia tidak melangkah sejauh itu. Hal yang paling menarik adalah bahwa kantor penguasa kota berkhotbah bahwa jika Anda ingin menjalani kehidupan yang baik, Anda harus terus melakukan tugas. Tampaknya memberitahu Anda bahwa alasan mengapa Anda tidak dapat menghasilkan uang adalah karena Anda tidak mendapatkan uang. Bekerja cukup keras. Ini seperti hal yang sama. Wen Qiong sangat merasakan bahwa hati penguasa kota abadi Yulong begitu hitam dan keji. Risiko untuk tugas-tugas sulit. Zhao Gongming menghela nafas. Seringkali, kami memilih untuk mendapatkan tugas untuk mendapatkan sumber daya. Bagaimanapun, ini adalah cara untuk menyelesaikannya, dan tidak mudah menimbulkan masalah. Namun karena itu, banyak orang meninggal dalam proses penyelesaian tugas. Mendengar ini, Jericho Lee mengerti mengapa Zhang Daoling ingin berhenti berbicara sekarang. Jika Anda ingin mendapatkan banyak sumber daya, Anda harus melakukan tugas-tugas sulit, tetapi bahayanya bisa dibayangkan. Tetapi karena ini adalah cara yang lebih formal untuk mengungkapkannya, kita harus menggunakan metode ini untuk mendapatkan sumber daya. Risiko dan peluang hidup berdampingan. Selama kita siap, betapapun berbahayanya, itu tidak menjadi masalah. Setelah serangkaian diskusi dan refleksi, Jericho Lee akhirnya menemukan cara untuk mendapatkan sumber daya. Ada banyak hal yang harus dia lakukan, tapi pertama-tama, dia harus bertahan hidup di dunia ini. Tidak ada jaminan kelangsungan hidupnya. Sisanya adalah omong kosong. Mari kita bicarakan nanti. Namun, yang membuat Jericho Lee tidak senang adalah cara dia melakukan tugas tersebut. Semakin banyak dia melakukannya, semakin sedikit dia menang. Penguasa kota adalah pemenang besar. Sial, ini tidak nyaman. Tapi ini adalah aturan kelangsungan hidup di negeri dongeng. Dia memutuskan bahwa jika dia menjadi pemimpin negeri dongeng di masa depan, dia akan mengubah pemerintahannya.